Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya di channel ini. Kembali lagi kita akan belajar matematika dengan judul membuat tabel distribusi berkelompok. Nah, jadi sebelum belajar silakan anak-anak Bapak siapkan dulu alat-alat tulisnya. Kemudian jangan lupa untuk di like, komen, dan juga subscribe. Oke, langsung saja kita langsung masuk ke cara pembuatannya. Nah, berikut ini soalnya dulu. Ini adalah daftar penjualan harian selama 50 hari suatu produk makanan. Nah, datanya sebagai berikut. Jadi ini 60 ini berarti 60%, kemudian 47 ini 47%, karena di sini disebutkan datanya dalam persen. Nah, perintahnya adalah berdasarkan data di atas, buatlah tabel distribusi frekuensi. Nah, jadi ini karena datanya berjumlah 50, maka kita artinya datanya lebih dari 30, maka kita membuat tabel distribusi frekuensi berkelompok. Oke, langsung saja kita masuk ke langkah-langkahnya. Nah, ini tadi datanya kita pindahkan ke sini. Kemudian langkah-langkah dalam membuat tabel distribusi frekuensi berkelompok. Yang pertama adalah tentukan jangkauan data. Jadi jangkauan ini dilambangkan dengan J, yaitu datum terbesar dikurangi datum terkecil, atau rumusnya J sama dengan X max, artinya X maksimal X minimal, atau datum maksimal dikurang datum minimal yang paling kecil. Nah, sekarang kita cari mana yang maksimalnya di antara banyak data ini. Ini ada 95, ada 97. Nah, ternyata yang paling besarnya adalah 98. Datum terbesarnya adalah 98. Yang minimalnya, yang paling kecilnya mana? Apakah 44? Bukan ya. Ini ada 39. Berarti G-nya adalah, jangkauannya adalah 98 dikurang 39 adalah 59. Oke, dapat yang pertama jangkauannya, kita pindahkan ke atas dulu. Lanjut, langkah yang kedua adalah menentukan banyak kelas. Nah, banyak kelas itu dilambangkan dengan K. Dengan rumus K sama dengan, ini rumusnya ini, 1 ditambah 3,3 log N. Nah, di mana N ini adalah banyak data. Nah, ini banyak datanya ini adalah 50. Ini ke kanannya 10, ke bawahnya 5, berarti 50. Di soal tadi juga disebutkan bahwa banyak datanya adalah 50. Oke. K sama dengan 1 3,3 log 50. Nah, log ini artinya logaritma. Untuk menentukan log 50 ini kita cari menggunakan kalkulator. Oke, silakan kalian buka kalkulator HP kalian. Kita cari log 50. Berarti kita ubah ini, tulisan ini tulisannya LG log 50. Berarti log 50 itu adalah 1,69897. Kita ambil 3 angka belakang koma. Nah, kemudian kita kalikan dengan 3,3, kita peroleh 5,606. Sehingga tambahkan dengan 1 menjadi 6,6. Kemudian kita bulatkan K-nya menjadi 7, karena 6,6 kita bulatkan menjadi 7. Oke, kita pindahkan ke atas dulu. Selesai langkah kedua. Lanjut langkah ketiga, yaitu menentukan panjang kelas. Nah, panjang kelas ini dilambangkan dengan P. Rumusnya adalah P sama dengan jangkauan J tadi, ini J yang ini. Kemudian dibagi dengan banyak kelas. Banyak kelasnya ini 7 kita peroleh tadi. Berarti 59 dibagi 7 kita peroleh 8,42. Kita bulatkan saja ke atas ya, menjadi 9. Dengan demikian panjang kelasnya adalah 9. Nah, kita naikkan ke atas.
Kemudian langkah selanjutnya apa? Yaitu menentukan batas kelas interval. Nah, di sini batas kelas itu yang kita tentukan adalah batas bawah dan batas atas. Oke, kita buat dulu tabelnya. Ini adalah tabel distribusi per kelompok. Ini ada nomor, ini ada kelasnya, kemudian ada turus, kemudian frekuensi. Kita tentukan dulu untuk kelas yang pertama. Untuk kelas yang ini, nah, berapa intervalnya? Kita tentukan dulu batas bawah. Batas bawahnya 39. Kenapa 39? Nah, karena datum terkecilnya 39. Berarti langsung saja kita ambil untuk kelas pertama itu batas bawahnya 39. Boleh nggak selain 39? Ya boleh. Misalnya kita ambil 38 juga boleh, 37 boleh. Tapi kalau kita ambil batas bawahnya 40 nggak boleh, nanti nggak dapat ya 39. Tapi untuk lebih mudahnya kita pilih aja datum yang paling kecil, yaitu 39. Kemudian batas atasnya adalah ini. Rumusnya adalah 39 ditambah P dikurang 1. P tadi apa? Ya, P itu adalah panjang kelas. Tadi sudah kita peroleh P itu sama dengan 9. Nah, maka untuk batas atasnya kita peroleh 39 ditambah P dikurang 1. 39 tambah 9 adalah 48. Kemudian dikurang 1 dapat 47. Dengan demikian, kelas pertama kita peroleh 39 sampai 47. 39 batas bawahnya, batas atasnya adalah 47. Oke, kita pindahkan ke bawah, ke kolom, kita pindahkan ke tabel. Kelas pertama kita peroleh 39 sampai 47. Bagaimana dengan kelas kedua? Kelas kedua, otomatis batas bawahnya menjadi 48. Kenapa 48 ya? Karena di sini kelas pertamanya berakhir atau batas atasnya 48, berarti mulai lagi di 48. Nah, batas bawahnya 48, maka batas atasnya adalah, kita gunakan rumus yang sama, 49 tambah P, 49 tambah 9 adalah 57 dikurang 1 menjadi 56. Maka kelas kedua kita peroleh 48 sampai 56. Nih, kita pindahkan ke bawah. Oke, untuk kelas ketiga 4 dan 5 kalian cari sendiri ya, dengan menggunakan atau dengan tata cara seperti ini. Nah, itu nanti diperoleh kelas ketiga itu adalah 57 sampai 65. Nah, ini setelah 56 berarti mulai dari 57. Ini setelah 47 berarti 48. Di sini berapa? Nah, berarti di sini 66 sampai 74. Kemudian di sini di kelas yang kelima adalah 75 sampai 83. Di sini 84 sampai berapa? Oke, 84 sampai 92. Berarti di sini 93 sampai 93 tambah 9 102. 102 dikurang 1 berarti 101. Jadi 93 sampai 101. Oke, dapat ya. Jadi cari sendiri ya untuk menentukan kelas ketiga sampai kelas ketujuh. Selesai untuk nomor 4, poin 4. Apakah masih ada? Nah, masih ada. Kemudian yang kelima ini adalah menentukan frekuensi dari setiap interval, kelas interval, dengan terlebih dahulu menentukan turusnya. Nah, turus itu yang di kolom ini ya. Nah, oke, kita panggil dulu datanya. Ayo, datanya muncul. Nah, ini datanya tadi. Sekarang kita terlebih dahulu menentukan turusnya ya. Turusnya kita tentukan. Nah, turus untuk data kelas dari 39 sampai 47. Nah, jadi kita hitung berapakah datum yang memuat yang terdapat pada kelas
39 sampai 47. Nah, kita cari datumnya. Coba kita lihat pada baris yang pertama. 60 apakah masuk kelas pertama? Bukan. 47. Nah, 47 masuk ya. Oke, kita coret 47 1. Kita tulis terusnya 1 sini. Nih, tulis terusnya 1. Apakah ada lagi di sini? Tidak ada. Kemudian di baris kedua kita cek. Nah, ada di sini 44. Nanti kita tulis lagi terusnya. Di baris ketiga apakah ada? 39 sampai 47 enggak ada. Keempat juga nggak ada. Nah, di sini ada. Berarti kita tulis lagi terusnya. Apakah ada lagi? Oke, nggak ada ya. Jadi untuk kelas pertama 39 sampai 47 terdapat 3 datum. Artinya kita tulis 3 buah turus. Selesai di kelas pertama. Kemudian lanjut ke kelas kedua, 48 sampai 56. Di sini kita cari apakah ada 48 sampai 56. Kelas yang pertama, baris pertama nggak ada. Kemudian 48 sampai 56. Ah, ini ada 1. Kita tulis terusnya 1. Kemudian ada lagi 48 sampai 56. Oke, nggak ada di sini. Kemudian ini apakah ada? Ah ya, ada 50. Ada lagi nggak? 594 nggak ada. Oke, kita terus. Berarti untuk kelas yang kedua 48 sampai 56 terdapat 2 buah turusnya, atau terdapat 2 buah datumnya. Kita tulis 2 buah turus. Bagaimana dengan kelas 57 sampai 56? Oke, kita cari lagi. 57 sampai 65. Oke, berarti ini masuk 60. Tulis 1. 82 enggak, 95 97. Nah, 64 ini masuk. Kita tulis lagi. Ada lagi? Nih 58 masuk dia. Kemudian ada lagi enggak? 58 ini kita coret, kita tulis terusnya di sini. Kemudian ada lagi enggak? 63 ini ada, tambah 1 lagi. Kemudian cuma ini, apakah ada lagi? Cek lagi ya. Ada lagi kayaknya. Nanti ini 64 ini. Oke, dah kita tulis 64 dan seterusnya. Oke, kalian cari, kalian teruskan ya. Nah, untuk kelas 66 dan 74 itu terdapat ini udah Pak cari. Bapak kita skip aja ya untuk mempercepat waktunya. Jadi kita dapat 5 buah datum. Oh, ada lagi ya nih ha. Oke, ini terusnya. Silakan dihitung sendiri nanti ya. Ini sudah Bapak hitung secara manual. Nah, nih. Nah, sudah dapat seluruh kelas. Kemudian kita tulis frekuensinya lagi. Nah, sekarang kita lihat turusnya di sini ada 3, berarti frekuensinya otomatis menjadi 3 nih. Otomatis menjadi 3. Di sini turusnya ada 2, berarti otomatis frekuensinya 2. Kemudian ini turusnya ini ada 5 tambah 1 berarti 6. Ini ada 2 yang diikat, 1 2 berarti 10 tambah 3 13. Ini 1 2 yang diikat tambah 1 11. Ini 2 yang diikat berarti 10 karena satunya ini 5 ya. Dan terakhir adalah 5. Nah, jadi inilah yang dimaksud dengan tabel distribusi frekuensi berkelompok. Jadi dari data yang seperti ini kita bisa membuat ke dalam tabel distribusi berkelompok dengan langkah-langkah yang tadi. Nah, bagi anak bapak yang belum paham silakan bertanya, boleh lewat kolom komentar ataupun di WA bapak ya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga kalian paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.